Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat entrepreneur dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Laksamana Fiksalta Jayatono. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai learning cycle yang dirumuskan oleh David Colt pada sekitar tahun 1980-an. Mau tahu seperti apa? Langsung saja masuk ke materinya. Jadi menurut Colt, ada 4 tahapan pembelajaran. Tahapan yang pertama yakni concrete experience, atau pengalaman langsung. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal. Seseorang mengalami sesuatu peristiwa sebagaimana adanya. Mereka hanya merasakan, melihat, dan menceritakan kembali peristiwa yang terjadi. Tahap ini, seseorang belum memiliki kesadaran tentang hakikat peristiwa tersebut, mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, dan mengapa hal itu bisa terjadi. Tahapan yang kedua, yakni tahapan pengalaman aktif dan reflektif. Pada tahap ini, sudah ada observasi terhadap peristiwa yang dialami, mencari jawaban, melaksanakan refleksi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana peristiwa bisa terjadi, dan mengapa bisa terjadi. Lalu yang ketiga ada tahap konseptualisasi. Pada tahap ini, seorang sudah berupaya membuat sebuah abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, serta prosedur tentang sesuatu yang sedang menjadi objek perhatian. Dan yang keempat atau yang terakhir yakni tahap eksperimentasi aktif. Pada tahapan ini, sudah ada upaya untuk melakukan eksperimen secara aktif dan mampu mengaplikasikan konsep serta teori ke dalam situasi nyata. Dari keempat tahapan tersebut, Colt juga merumuskan ada 4 tipe pembelajaran. Tipe yang pertama yakni diverging. Pada orang dengan tipe ini merupakan kombinasi dari perasaan dan pengamatan. Mereka unggul dalam melihat situasi konkret dari berbagai sudut pandang, dan mereka kemudian menghubungkannya menjadi suatu kesatuan yang utuh. Pendekatan pada setiap situasi adalah mengamati dan bukan bertindak. Anak dengan tipe ini suka berhubungan dengan manusia, dan mereka juga menyukai tugas belajar yang menuntutnya untuk menghasilkan ide-ide atau brainstorming. Yang kedua ada assimilating. Ini merupakan kombinasi dari thinking and watching. Anak dengan tipe ini lebih tertarik pada konsep-konsep yang abstrak. Anak dengan tipe ini tidak terlalu memperhatikan penerapan praktis dari ide-ide mereka, dan mereka juga kurang perhatian pada orang lain. Oleh karena itu, mereka juga cenderung lebih teoritis. Kemudian ada converging. Converging itu apa? Converging merupakan kombinasi dari thinking and doing. Anak dengan tipe ini biasanya mempunyai kemampuan yang unggul dalam menemukan fungsi praktis dari berbagai ide dan teori. Biasanya mereka punya kemampuan yang baik dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Mereka juga cenderung lebih menyukai tugas-tugas teknis atau aplikatif daripada masalah sosial atau berhubungan antar pribadi. Dan yang terakhir yakni accommodating. Kombinasi daripada feeling and doing. Anak dengan tipe ini memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengamatan nyata yang mereka lakukan sendiri, serta berdasarkan minat dan pengembangan konsep-konsep yang dia miliki. Oleh karena itu, anak dengan tipe ini suka dengan hal penjualan dan pemasaran. Akan tetapi, dari teori-teori yang ada, kemudian Honey dan Mumford mengambil dan mengadaptasi setiap langkah dengan gaya pembelajaran yang tertentu. Mereka berpendapat setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran tersendiri yang sesuai dengan mereka. Pelajar yang cenderung untuk bertindak, membuat kerja, dan mengumpulkan pengalaman konkret disebut sebagai aktivis. Pelajar yang suka meluangkan waktu untuk menilai diri berdasarkan pengalaman mereka dan musibah diri yang terjadi pada diri mereka biasa disebut sebagai reflektor. Kemudian pelajar yang menggunakan pendekatan cerebral dan fokus untuk memahami konsep dikenal sebagai teoris. Dan yang terakhir, pembelajar yang suka merancang, menerka pilihan-pilihan yang ada dan menguji teori dikenal sebagai pragmatis. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai learning cycle. Terima kasih.